Maka perempuan yang takut ia kepada Allah, bahwa sungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Inilah wanita yang taat kepada Allah. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dia taat betul-betul kepada suaminya. Kalau dia cuma bersungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada suami, maka ibadahnya tergantung. Bukan tergantung. Ya, kalau tergantung entar. Kalau terkatung-katung begini dia. Kalau ini langit, ini bumi, di sini ibadahnya. Di tengah-tengah. Kenapa enggak langsung diterima, enggak diijabah? Karena dia tidak taat kepada suami. Begitu dia taat kepada suami, langsung diterima ibadah itu. Ya, makanya kita sebagai wanita yang betul-betul taat kepada Allah, hendaknya taat kepada Allah dan taat kepada suami. Bagi yang ada suami. Bagi yang enggak ada suami, cari suami. Hai sunat, kembali ke. Palodinya yang pemahaman salah. Harga diri long. Yang harga diri tamu cewek. Tapi kalau melamar, Khadijah melamar Rasulullah, apakah jatuh derajat harga diri Khadijah? Khadijah apakah harga diri yang lamar Rasulullah? Sunat. Gimana? Laba. Padang ya? Oh. Ya. Man padang yang kembali bang tegake. Dia padang. Gimana awaknya? Lamar pergi ke rumah laki-laki melamar. Orang India juga begitu ya. Sebagian ya melamar. Sebenarnya boleh seperti itu. Jangan memandang kalau kita melamar laki-laki harga diri kita aja jatuh, enggak. Ya, Siti Khadijah seorang yang paling hebat, enggak seperti kita. Kekayaannya luar biasa banyak, enggak seperti kita. Dia seorang saudagar kaya. Ya, walaupun dia seorang janda, tapi sangat istimewa. Beliau melamar Rasulullah yang tukang galak toh Khadijah. Narhat Raja Khadijah. Enggak jatuh. Makanya dalam kitab-kitab dirumuskan yang bahwa sunnah perempuan melamar bukan kalau melamar. Ya sunat. Mia kira-kira galak. Ya, tidak salah kok. Kalian suami-suami yang najabut tengku. Ya, be awak EU hihi murwah hihi buangen ya lama raju. Tinggal susah dah. Waktu melihat jalan suami yang ada agamanya, yang alim, ya. Jika hati kita tertarik, jangan ajak apa aja. Ajak nikah. Ya, betul kenapa cewek gendel. Itu bukan lamar itu dah dosa. Nah, tapi ajaklah nikah. Ya, silakan. Ya. Lamar laki-laki. Jadi kita nggak boleh sembarangan lamar laki-laki. Ini hanya menceh tengku. Jadi begini dia. Kalau kita kan begini ya. Kita suka sama laki-laki itu misalnya kita suka sama laki-laki itu. Laki-laki itu bukan tengku, ya, tidak memiliki ilmu agama. Dia misalnya pengusaha misalnya. Kita suka sama harta dia misalnya. Ya. Suka sama harta dia.
Suka sama apa dia? Ya. Ya. Melamar memang sunat? Tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Karena dalam hal mencari pasangan, kita disuruh cari yang sekufu. Sekufu. Makna sekufu sama dengan kita. Kalau kita ahli agama, hendaklah cari seorang suami yang ahli agama. Kalau kita orang-orang biasa misalnya, maka suami biasa-biasa boleh juga untuk kita. Itu sekufu namanya. Nah, dalam hal ilmu agama. Jadi kalau misalnya kita jatuh cinta kepada seseorang yang sekufur dengan kita, sunat juga melamarnya. Enggak mesti kepada tengku. Ya, enggak mesti kepada tengku. Itu daripada menyahana lo lamar, lupakan zina, lupakan cewek. Lebih baik lamarlah dia. Ya, ajaklah dia nih nikah. Biar lamar ya, puha-puha lamar lo. Kita bawa emas-emas, mau lamar. Yang kamu balik untuk kayak bekem itu bukan salah dalam hukum ya. Sebab dalam hukum pun sebenarnya yang menyediakan apa itu namanya mahar suami kepada istri, ya. Yang menyediakan mahar suami kepada istri. Jadi kita cuma mengajak nih. Berapa maharnya untuk abang gratis deh? Nggak boleh. Tetap harus ada mahar. Walaupun sandal jepit maharnya misalnya. Walaupun baju daster maharnya misalnya. Tetap wajib ada syarat sah nikah ada Jangan mentang-mentang udah cinta untuk abang gratis ya. Nah, enggak boleh, tetap harus ada mahar ya. Itu syarat nih. Syarat sah nikah. Enggak mesti emas. Enggak mesti emas. Apapun boleh jadi mahal. Yang penting bermanfaat untuk suami. Baik mahal ini ane betul. Hana manfaat, tak boleh. Gimana? Maharnya kredit. Utang boleh, nikahnya sah. Nah, misalnya saya terima nikah bulan bin bulan dengan mahar 5 manyam kredit. Sah nikahnya. Ya? Wajib bayar dia suami. Saat kita berumah tangga, nikahnya sudah sah. Nggak dibayar sama sekali, enggak apa-apa. Nanti dalam rumah tangga nanti dibayar kredit 5.000 per hari, 5.000 per hari. Ini untuk mahar, ini untuk nafkah. 5.000 untuk mahar, 5.000 untuk nafkah, 5.000 untuk mahar, 5.000 untuk nafkah. Silakan, boleh. Seperti itu. Nikahnya sah-sah. Yang penting ada misalnya, hai bang, baik le mamar baik. Hei, tak lo ikhlaskan laju. Alhamdulillah. Ya sah. Nah, lo ikhlaskan laju maharnya. Sah, karena mahar itu hak istri 100%. Oh, lanjutnya. Nanti boleh kayak gitu kecuali disyaratkan. Ini boleh saya mau terima nikah langsung walaupun tidak bayar mahal. Tapi saya syaratkan saya tidak mau jima dengan dia selama maharnya tidak dibayar. Itu syarat itu. Boleh kita syaratkan seperti itu. Tapi kalau nggak kita syaratkan sebelumnya, tidak boleh kayak itu. Setelah kita akan nikah, maharnya misalnya utang. Udah? Nikahnya sah, kita wajib melayani dia sebagaimana dia biasa suami istri. Masalah dia sudah mewatak kita, dua wajib atasnya untuk memberi nafkah membayar mahar untuk kita. Sebab wajib bayar mahar dengan watak. Paham? Seorang yang sudah menikah, saya terima nikahnya si pulan bin pulan dengan mahar 5 mayam utang misalnya ya. Dia nggak tidur, dia nggak watak. Dia nggak bayar itu boleh. Karena dia tidak watak. Begitu dia watak, sudah wajib atas suami membayarnya. Ya, sudah wajib dibayarnya, tapi dibilang sama istri, nggak apa-apa dah bang. Saya ikhlaskan aja, nggak usah bayar lagi. Berarti sudah nikahnya tetap sah, ya. Apa? Alhamdulillah menempuh jalan raya.
Disebutnya tunai, tapi dia utang. Hukum nikahnya tetap sah, yang namun adalah wanita suami tersebut berdosa, ya, dia berdosa. Kenapa? Itu sama halnya dengan kita jual beli, kita bilang tunai, tapi kita nggak bayar langsung. Nggak bayar langsung. Selama kita nggak bayar, itu kan dosa kita. Karena kita sudah sebutkan tuh, tunai, nikahnya tetap sah. Ya, jadi masalah status nikah begitu, nikahnya tetap sah. Yang namun suami ini langsung wajib membayarnya. Karena disebutkan tuh, tunai. Sebelum diwata? Berarti tidak wajib bayar. Nggak diwata. Sebab wata wajib bayar mahal. Kau mengatai lagi anda. Tapi belum roh teman-teman. Cari deh. Hah? Itu tergantung perjanjian nanti misil. Misil. Tapi kalau membayar 100% seperti di akad, tidak wajib. Karena tidak mewah. Nah itu dia. Sebentar. Ini kan ada kawan nih yang pasti lajang nanti, dia kan lagi proses hijrah dan proses memperbaiki diri lah. Terus di sana ada orang yang mau lamar dia, tapi yang pasti istilahnya sholatnya masih bolong-bolong. Ya. Itu gimana bisa? Kalau dari segi kan Pipiru tadi sudah cari yang Sukufur ya. Sedangkan misalnya si kawan ini lagi proses untuk lagi perbaiki diri lagi, tapi dapat calon suaminya yang sholatnya kalau kita bilang masih yang sehari cuma 2 kali sholat. Itu gimana? Ya, dalam istilah mencari pasangan yang sekufur ini bukan bermakna wajib. Kalau wajib misalnya nggak seperti itu maka dosa kita. Itu istilah wajib, ya. Tapi seyogianya, sepatutnya, sewajarnya, semestinya. Kemudian istilah haji. Ya, kita cari yang sekufur supaya aman rumah tangga. Ada seorang laki-laki yang salatnya masih bolong-bolong tapi dalam proses dia memperbaiki diri, sedangkan calon istrinya adalah memang orang sudah baik, ya, maka tidak ada salahnya mereka berumah tangga, tidak apa-apa, ya. Itu termasuk kepada sekufur juga. Karena kenapa? Orang ini sudah mulai hijrah memperbaiki diri. Kecuali orang ini dalam lembah kemaksiatan. Si laki-laki, si perempuan ini memang terlalu taat, ya, sehingga dijodohkan ataupun bukan dijodohkan. Dia cinta sama dia yang maksiat ini. Ini tidak sekufur. Seorang wali boleh menegahkannya, nggak boleh kamu nikah dengan dia. Dia itu ahli maksiat, kamu ahli ibadah. Boleh seorang wali menegahkannya. Kenapa? Karena tidak sekufur. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya sudah hijrah, itu sudah mulai beribadah, sudah mulai memperbaiki diri, ini sudah sekufur. Nah ini sudah sekufur. Asalkan jangan dia dalam lembah kemaksiatan dan si istri memang dalam ketaatan. Ini baru tidak sekufur. Nah, mana? Kalau sudah hijrah itu sudah sekufur. Ini sewajarnya, segianya, sepatutnya seperti itu disuruh dalam Islam. Silakan. Gaji juga nggak besar gitu. Jadi setelah dia punya anak 2 pun belum berubah suaminya, tetap nggak bisa ngaji, tetap amalnya biasa gitu. Jadi pertanyaannya Umi, dia merasa nggak nyaman gitu dengan suami itu karena udah nggak nyambung gitu, karena dia maksudnya mungkin istri dia orang yang agak beramal gitu. Gimana perasaannya itu? Bolehkah pasah? Ya. Mungkin ujungnya mungkin itu, tapi ada hal lain nggak? Begini, soal suami kita ini tidak taat, itu bukan urusan kita istri. Karena dosa suami tidak dilimpahkan kepada istri. Soal istrinya yang tidak taat, itu tanggung jawab suami. Karena dosa istri dilimpahkan kepada suami. Kewajiban mendidik adalah suami. Suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, pemimpin dalam segala hal, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga. Jadi kalau masalah suami tidak taat,
maka tidak ada urusannya sama istri. Istri tetap wajib taat kepada suami walaupun suami ahli maksiat. Bermakna jika memang suami seperti itu, si istri boleh mengingatkan sekedar secara lemah lembut. Kalau misalnya ditolak, tidak diterima, ya sudah biarkan saja. Ya, itu solusinya. Jangan hiraukan. Untuk mengajari secara lemah lembut boleh, asalkan jangan sampai terjadi percecokan gara-gara itu. Nah, secara lemah lembut boleh, silakan. Ajak dia dalam kebaikan. Tidak patuh dia, biarkan sudah. Kalau mau pasah boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh pasah. Walaupun seorang suami itu maksiat, kita istri tetap tidak boleh pasah. Wajib kita terima. Ya, nggak ada ketentuan pasah di situ. Kalau misalnya nggak cinta lagi gara-gara dia tidak taat, pasah pun nggak boleh. Ada solusinya lain nggak? Ada. Apa solusinya? Khulu, bayar suami untuk suruh ceraikan kita, boleh. Ya, ada solusi. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ya, ya kita lanjut. Dan lagi meminta ridha kepadanya, maka yaitulah ahli syurga. Ya, jadi sambungan tadi yang bahwa seorang istri yang baik, seorang perempuan yang baik, dia adalah mematuhi perintah Allah, taat kepada suami, serta dia merupakan adalah perempuan yang selalu diridai oleh suami. Itulah wanita ahli syurga. Yang penting kita jaga 3 hal. Kita wanita jaga 3 hal masuk surga. Kalau suami nggak cukup dengan 3 hal ya, karena dia adalah pemimpin. Kalau kita 3 hal saja kita jaga, masuk surga. Surga mana kita masuk? Surga mana-mana kesukaan kita. Mau surga pertama, surga kedua, surga ketiga, pilih mana-mana pintu yang kita sukai. Apa 3 hal yang wajib kita jaga? Supaya kita masuk surga mana-mana yang ingin kita masuki. Kalau laki-laki tidak boleh dia pilih mana-mana surga kesukaan dia. Saya ya Allah mau masuk surga 8, tidak boleh. Sudah tentukan itu kalau suami. Kalau istri disuruh pilih. Enak kita pilih atau kita dimasuki. Kita pilih ya. Pilih kesukaan kita. Mau pilih baju warna merah, kuning, hijau, blau, dongker, silahkan. Nah, tapi kalau ini kamu baju kuning, kadang-kadang kita suka warna biru, udah dikasih kuning, udahlah yang penting ada baju, ya. Tapi kalau disuruh pilih enak ya, kita pilih yang mana ya, enak. Paling enak mami, paling susah dipilih. Ya, kembali lagi. Jadi apa 3 hal yang perlu kita jaga supaya kita masuk surga mana-mana pintu yang kita sukai? Yang pertama adalah kita taat kepada Allah dengan mematuhi segala perintah Allah. Sembahyang, puasa. Yang kedua apa? Taat kepada suami. Ini kuncinya. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Yang ketiga apa? Pelihara kemaluan. Jangan berzina, pelihara diri. 3 hal. Apa? Yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami, dan yang ketiga adalah jaga kehormatan diri. Meninggal masuk surga mana-mana pintu yang kita sukai. Nah, senang tak? Heboh sekali. Ya? Tak suami berat. Ada seorang perempuan sebelum dia menikah dia asik pacaran. Entah dia pacaran dengan suaminya itu atau dengan yang lain. Begitu dia berumah tangga, dia nggak pernah lagi dia taat kepada Allah, dia nggak pernah lagi melakukan dosa. Yang jadi pertanyaan, apakah taubatnya diterima, dosanya diampuni? Diterima dan diampuni. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Tapi jangan bercita-cita sekarang saya berzina dulu, nanti saya taubat. Jangan cita-cita seperti itu.
Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa usia kita. Bisa jadi kita keluar dari forum ini langsung kita meninggal. Nggak tahu kita kan? Makanya jangan pernah bercita-cita dalam kemaksiatan. Seorang yang melakukan dosa, seberapapun dosa dia, sebesar apapun kesalahan dia, tetap diampuni oleh Allah dengan taubat nasuh. Jadi semua dosa yang dilakukan semasa dia belum menikah diampuni semua oleh Allah. Dengan dia taubat nasuha, dia berjanji yang pertama dia menyesali karena dia sudah misalnya dia sudah berzina, dia menyesali. Lepas itu dia adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi akan zina tersebut. Setelah itu dia ada tekad dalam hatinya untuk terus memperbaiki diri. Sudah diterima. Makanya paling gampang kita minta maaf sama Allah. Kita minta ampun sama Allah. Karena Allah tidak pelit. Paling susah kita minta maaf sama manusia. Karena manusia itu pelit. Adalah dalam hubungan ini ada dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah gampang minta maaf. Karena Allah Al-Ghafur. Sekarang ini maaf ya. Ini kan termasuk 3 hal itu kan memelihara diri. Sekarang kita bilang banyak perempuan yang memamerkan diri di Instagram, di Facebook. Apa tidak termasuk dalam termasuk berzina juga itu? Ya. Baik, zina ini ada 2. Ya. Yang pertama zina besar. Yang kedua zina kecil. Ya. Seorang yang dikatakan zina yang besar, zina yang kecil dulu, yang besar dulu. Seorang yang dikatakan zina yang besar, yang kena had zina adalah jika sudah terjadi dukul. Selain daripada terjadi dukul, ya, di dalam kubur atau dubur, maka itu bukan zina besar. Tidak, bukan zina besar. Lantas bagaimana dengan orang ciuman? Bagaimana dengan orang pacaran? Bagaimana dengan orang pegang-pegangan? Apakah itu bukan zina? Zina. Zina kecil. Jangan pernah memandang enteng, memandang rendah hal yang dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ya, makanya disuruh pelihara di situ. Seorang yang pacaran itu zina kecil. Apabila tidak terjadi dukul. Apabila sudah terjadi itu yang zina besar, yang kena had. Ya, yang kena had zina. Misalnya ada seorang sudah melakukan zina. Ya, sudah melakukan zina. Dia ingin taubat tanpa dicambuk. Itu ya, karena hukum zina kan bagi yang muhsin yaitu dirajam, bagi ghairu muhsin yaitu dicambuk. Ya, misalnya dia telah melakukan zina, dia nggak dicambuk, dia takut dicambuk entah apalah, pokoknya dia nggak mau dicambuk. Dia menyesal sekali. Bagaimana ya Allah ya Tuhanku, saya telah berzina. Apakah dengan dia tidak dicambuk Allah tidak akan menerima taubat dia? 3 hal yang wajib dilakukan saat kita betul-betul taubat nasuha daripada zina. Yang pertama menyesali. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga adalah jangan bilang sama siapa-siapa bahwa antum pernah berzina. Kalau bilang, kalau kita beberkan, orang yang dengar tersebut harus mencambuknya. Qadhi harus mencambuknya. Ini syariat Islam. Tapi kalau kita diam, jangan bilang sama siapa-siapa, kita berdoa kepada Allah, kita menyesali pada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita berjanji pada Allah, insya Allah, mudah-mudahan kita berharap dosa itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah bilang, ya, tidak boleh lagi seperti itu, harus cambuk. Konsepnya, jangan bilang siapa. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur. Ya. Jadi orang yang main TikTok misalnya, ya, main TikTok itu dosa juga. Dosa apa? Dosa zina. Zina apa? Zina mata. Bagi siapa? Bagi yang melihatnya, bagi yang menahannya. Dosa orang melihat, orang yang ditahan lihat itu sama, ya. Karena saya lihat sekarang, saya tidak ada aplikasi TikTok, nggak ada di HP saya. Ya, saya cuma melihat-lihat yang bahwa TikTok itu joget-joget.
di depan kamera sambil menyanyi. Yang nyanyi itu bukan suara sendiri, suara orang. Ya. Dengan hal tersebut, siapapun yang melihatnya bisa jadi tertarik dengan jogetannya. Inilah yang terjadi. Inilah yang merupakan dosa. Inilah dosa mata. Jadi itu zina apa? Zina kecil. Kalau TikToknya misalnya nyampaikan yang kayak tentang Islami, Beda TikToknya gimana? Maksudnya begini, bukankah TikTok itu nyanyi-nyanyi cuma yang nggak ada manfaat? Yang nggak manfaat kan? Ada manfaat juga. Berarti begini dia, kalau TikToknya joget-joget yang tidak manfaat, berarti itu dosa. Kalau TikToknya yang bagus-bagus, yang bermanfaat, itu tidak dosa. Benar betul. Ya? Wajah yang contoh mana? Hai. Lu buka contoh. Long. Irana nak semua buat pak Facebook. Dia bukan ni ada sah. Lu buka dosa romian. Lu muka bawa apa? Dia muka bawa wajah. Dia wajah apa muka? Dia wajah apa? Ya, dosa rono Umi. Ya, yang dosa apabila menimbulkan syahwat orang. Dan yang kita nampakkan itu bukan hal yang biasa nampak. Hai muka ada rumahnya biasa nampak. Ha? Biasa nampak. Nyo di rumah badan-badan tak goyang-goyang ke TikTok contoh sih. Yang dosa. Ya, yang dosa. Tapi mayat deh wajah amsa lagi long semua but. Kan? Di wajah dia jaronya. Long semua but. Yang dosa orang mimpi pakai cadar. InsyaAllah cadar itu bagus. InsyaAllah akan dapat pakai. Ya, insyaAllah akan dapat pakai. Dan terima pun kritikan dan kritikan banyak. Harus pakai cadar. Apakah berdosa atas nama adunan hana menimbul syahwat gaulnya lagi yang semubut. Ya, semubut hanya menerangkan agama. Hana mutala. Karena dalam hal melihat aurat, kembali lagi dalam kitab Iyannah, agak lembaga beronyan. Ada yang langsung kita lihat. Ada yang melalui pantulan. HP pantulan. Bukan asli barang. Ya, bukan aslang bari. Tapi pantulan. Yang dosa, misalnya saya laki-laki saya melihat ini wajah-wajah ini langsung saya lihat. Nah, ini dosa apabila saya timbul syahwat. Tapi kalau sudah pantulan, misalnya saya mengajar, tapi ini semua orang di HP misalnya. Saya laki-laki, sini orang di HP ini semua. Nah masalah karena itu pantu. Bahkan ketika dalam kitab Iyannah, tahu rinang hana to baca racun men, hana mutala. Musuh leuragan. Cermen beraya hanan. Nau rinang tengah to baca Pak Iko. Belum paling dosa baca cermen macam. Itu pantulan. Yang saban lagi tahu urang lampi. Air itu kan jernih, nampak bayangannya. Kita di bawah kita lihat air. Ada laki-laki di atas nggak pakai baju, nampak kita di dalam air. Nggak boleh apa lihat aja. Jangan melihat ke atas langsung. Itu pantulan. Jadi walau masalah kalian wajah melalui HP, ya, baik berupa Facebook, TikTok, YouTube dan segala macam. Apabila hal itu tidak membawaki kepada fitnah, itu nampak yang aurat, maka ada masalah. Karena itu pantu. Tapi kalau sudah glamornya, maaf lah kita pegang, nonton film yang tidak bagus di HP, itu dosa. Kenapa? Karena kita timbul syahwat sangat melihatnya, walaupun itu pantu haram.
kita kan masukkan wajah gitu. Kita kan nggak tahu, kita nggak ada rencana nih menimbulkan syahwat, tapi kita kan nggak tahu orang lain pemikiran orang itu. Jadi gimana? Makanya boleh nampak yang biasa nampak. Wajah kan telapak tangan. Boleh nampak yang biasa nampak. Soal kadai kau di ujung kampanye galak depan. Ya? Yang biasa nampak yang umum saja. Ada mungkin sebagian yang cemekam, lihat cemekam galak. Itu sebagian. Ya? Ya, yang penting boleh nampak yang biasa nampak. Baik kau baca singletnya pulmah kenan. Yang haram. Yan ha, sebagaimana TikTok misalnya, nak uji, ladum lalagyan. TikTok oh. Yan, masalah yan. Ada yang head kan, sebagian orang mengambil ikut. Terpegah menau pemahaman dia ikut sehingga timbullah pemahaman nyan manu bipala dulu nam salai long pala lu biarkan sudah kan ada promonya ikun tayang menau ikun tu dia yang penting innamal amalu binniyat tayang ipegah yang menau apa bita mafala tayang dia lu na pala kamu pun na pala ikun tayang lah oh ada teman ya ampan itulah kira-kira ya. Apa pertanyaan?